Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang salah satu bahan keris ya, yaitu pamor keris. Ataupun pamor pusaka lain seperti tombak ini ya. Jadi untuk bahan pamor keris-keris lama, ini contoh pamor melumah ya, yang ditata melumah. Kalau yang keris ini yang bawah ini adalah pamor miring, yang ditata miring, jenis pamor miring. Nah, untuk era-era lama atau era sepuh, jadi keris-keris maupun tombak tadi itu pamornya biasanya dari meteorit. Mungkin teman-teman banyak bertanya ya, atau pengen tahu dari bentuknya batu meteor itu seperti apa gitu. Nah, nanti akan saya bahas jadi beberapa jenis batu meteor ya, atau yang pernah jatuh ke bumi, dan bahan pamor, istilah yang pamor meteorit yang dimiliki oleh Empu Haryo Herlambang. Dulu saya punya foto-fotonya, pernah diizinkan untuk mempelajarinya, yaitu tahun 2019 kemarin ya. Kemudian saya masih nyimpen, nanti tak tunjukkan. Jadi bentuknya seperti apa dari koleksi bahan pamor milik Empu Haryo Herlambang. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, untuk sebuah keris atau tombak tadi itu ya, jadi salah satu bahannya itu adalah pamor. Bahan pamor ya, jadi selain besi itu ada pamor. Jadi keris itu adalah istilahnya simbol penyatuan ya, atau manunggal. Ada bilang manunggaling kawula Gusti. Jadi penyatuan Bapak Angkoso dan Ibu Bumi. Jadi yang istilah Bapak Angkosonya itu yang batu meteorit yang dari langit yang turun ke bumi, terus yang Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi itu disebutkan dengan pasir besi yang ada di bumi itu, yang diolah menjadi besi. Nah, sekarang saya bahas adalah bahan pamor. Jadi kenapa keris-keris era lama itu nilainya kadang-kadang sangat tinggi. Jadi selain garap, salah satu alasannya adalah materi bahannya. Apalagi yang materi bahan yang istilahnya pamornya itu meteorit. Karena untuk meteorit sendiri saat ini sangat langka dan harganya pun sangat mahal. Makanya untuk era kemerdekaan ini atau era kemerdekaan ini banyak keris-keris yang pamornya itu dari nikel, Jadi nikelnya ada yang murni, ada yang istilah dari knalpot bekas. Kadang-kadang pamornya pun bisa dibuat dari jeruji pada ban sepeda itu, teman-teman gitu loh. Nah, kalau Empu Haryo Herlambang sendiri sebenarnya dia punya stok pamor ya, punya stok bahan pamor yang masih berupa batu, dan itu pun masih diolah karena nggak bisa ditempa langsung ya, Kalau teman-teman pernah lihat YouTube dari luar, ada yang nyoba menempa meteorit, awalnya memang nggak berhasil, tapi ada beberapa jenis meteor yang bisa ditempa itu, akhirnya bisa ditempa langsung sampai jadi kayak kawat itu kecil, jadi kayak kawat. Kalau di Indonesia jadi jenis meteor istilahnya apapun itu bisa diakalin ya. Diakalin, nanti itu ditampih istilahnya, atau dicontong, atau dibungkus dengan logam lain biasanya itu. Jadi ada prosesnya, salah satunya pemanasan. Nah, itu diolah sampai menjadi bahan pamor sehingga bisa disatukan dengan besi gitu loh. Nah, sekarang mungkin teman penasaran, jadi bentuknya pamor meteorit ketika masih berupa batuan atau belum menjadi logam itu bentuknya seperti apa gitu loh. Saya dulu juga cepat penasaran, tapi kalau teman-teman rajin mencari di Google ada banyak ya. Nah, jadi beberapa pernah jatuh ke bumi, ini akan saya tampilkan di sini ya. Jadi ini saya ambil dari salah satu website di internet ya. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi, nanti silakan dilihat. Jadi mari kita simak.
Yang ini adalah meteorit Fukang jenis iron meteorit atau banyak besinya, dan ini harganya 28 miliar. Kalau yang ini meteorit Brenham ya, jadi 14,78 miliar. Ini beratnya setengah ton. Yang ini meteorit Willamette, ini 14 miliar ya. Nah, kalau yang ini adalah The Conception Junction meteorit ya, jadi ini sekitar 11,94 miliar. Kalau yang ini adalah meteorit mata air, ini 8,43 miliar ya, ini 117 pon. Kalau ini meteorit Mars Zagami ya, ini sekitar 6,3 miliar. Ini di Nigeria. Dan ini meteorit Chelyabinsk, ini sekitar 5,54 miliar. Dan ini meteorit bulan Dar Al-Ghani, ini sekitar 4,6 miliar. Kalau yang ini adalah masa utama meteorit Zagami ya, ini 4,5 miliar. Yang ini meteorit Gibeon, ini sekitar 4,6 miliar juga. Jadi sangat mahal ya. Nah, itu tadi adalah 10 bahan pamor yang pernah jatuh ke bumi beserta tadi ada harganya ya. Jadi hitungannya miliar. Makanya untuk bahan pamor sangat mahal. Tapi ada juga bahan pamor yang sering diperjualbelikan ya di toko online. Misalnya yang terkenal itu adalah bahan meteorit yang jatuh di Argentina atau Campo del Cielo. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, ini gambar pamornya gitu loh. Selain pamor yang dari Argentina, kalau di Indonesia sendiri yang terkenal itu adalah pamor Prambanan atau meteorit yang jatuh di Prambanan abad ke-18. Itu sekitar tahun 1749 ya. Itu ada yang sangat besar, yang sangat gede, yang akhirnya disimpan Keraton Solo ya, Kanjeng Kiai Pamor, seperti gambar di samping ini. Nah, itu tempat penyimpanannya dan ini detailnya, detail pamornya. Itu sekarang ada di Keraton Solo. Dan waktu jatuh konon dulu itu memang nggak cuma satu ini aja ya. Jadi ada yang lain. Jadi ada yang sampai sebesar kerikil, batuan, sekepal gitu. Ada bahkan ada yang sampai sebesar buah kelapa gitu loh. Dan itu di era pemerintahan Sultan Pakubuwono III. Dan saat itu yang dipakai bahan pamor memang yang kecil-kecil ya, yang batuan kecil-kecil itu yang diserahkan ke Empu Brojo Guno sebagai bahan pamor keris gitu loh. Kalau yang besar masih belum dipakai, tapi konon di era Pakubuwono IV jadi yang Kanjeng Kiai Pamor itu mulai digunakan, istilah dicuili sedikit-sedikit gitu. Nah, sekarang bagaimana yang di Empu Hari Lambang? Nah, kebetulan dulu tahun 2019 saya dulu pernah ya waktu pengen belajar tanya-tanya tentang bahan pamor, beliau mengizinkan saya mempelajarinya. Nah, ini mari kita lihat. Jadi ini adalah beberapa foto ya, foto detailnya gitu loh. Nah, jadi bahan-bahan pamor ini, jadi ini memang nggak bisa langsung ditempa ya, jadi pamor dicampur dengan besi. Jadi ini memang diolah dulu gitu loh. Memang ada tekniknya, jadi beliau memang sangat paham bener istilah cara nampih atau nyontong, dicontong istilahnya gitu loh. Nanti yang setengah jadi nanti seperti ini hasil pengolahan. Nanti ini ada foto ini ditaruh di tempat seperti ini masih belum jadi. Nanti masih diolah lagi sampai jadi semacam kayak logam gitu, baru dicampur dengan besi yang dari pasir besi itu kayak gitu. Nah, selain itu kebetulan saya dulu juga pernah dikasih kecil ini dari bahan batu pamor atau batu meteorit ya, dari beliau saya dikasih kecil ini gambarnya di samping. Nah, jadi seperti itu tadi ya. Jadi kenapa kok sekarang itu bahan pamor dari meteorit itu sangat jarang dipakai, kebanyakan kok nikel gitu loh. Karena memang ya itu tadi sudah sangat jarang dan harganya pun kalau ada sangat mahal saat itu. Tapi mungkin dari gambar-gambar ini mungkin teman-teman ada yang mau istilahnya mencari gitu kan, jatuhnya itu memang nyebar kadang-kadang ya nggak tahu, mungkin di sekitar tempat kalian. Bahkan kalau di daerah Prambanan dulu pun bahkan di sungai pun banyak ditemukan, di sungai, jatuh di sungai. Nah, ini adalah beberapa bahan pamor milik Empu Hari Lambang ya. Dan ini ya jenis pamor meteorit, jadi bukan yang iron meteorit. Kalau yang iron meteorit itu lebih banyak besinya dan beberapa logam lainnya dan lebih mudah ditempa. Tapi kalau yang pamor meteorit seperti ini sangat sulit ditempa langsung. Jadi harus
ditampih dulu istilahnya. Jadi dicontong, dibungkus dengan logam lain dan dipanaskan ya dengan teknik tertentu sehingga menjadi logam, nanti diperoleh logam dan dijadikan bahan pamor. Sekilas ini memang tampak seperti batu biasa ya, tapi nanti kalau ditanting itu terasa lebih berat, terasa sangat berat ini. Yang membedakan itu aja ya. Jadi kalau yang kecil kayak kerikil pun istilah kalau ditanting nanti kayak bandul gitu, terasa berat. Nah ini jadi terlihat kayak mengkilat ya, walaupun batuan tapi masih ada kayak logam-logamnya. Dan dari sini mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan ya, jadi bagaimana tentang batu meteorit itu. Dan semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.